Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang 100 km 910 Yuka Axle Rapid. Life can be hard, but it's what we do. Take it to the top. Yeah. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri, jadi apapun yang saya sebutkan di video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngomongin masalah fitur-fitur apa aja yang bisa kita dapatkan dari Yuka Axle Rapid ini karena udah pernah saya bahas di first impression-nya, jadi kalau penasaran langsung ke sana aja. Tapi kali ini kita akan lebih membahas tentang gimana kondisinya dan apa yang saya rasakan setelah pemakaian 100 km. Sepatu ini beratnya termasuk standar karena setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, dia ada di angka 250-an gram lebih sedikit. Jadi nggak bisa dibilang sepatu ringan ya, meskipun nggak sepatu berat juga. Kalau di atas 300 gram biasanya baru saya kategorikan sepatu yang berat, tapi dia masih masuk kategori yang standar. Lanjut ke uppernya. Uppernya dia konsepnya adalah slip-on. Dan menurut saya ini memenuhi ekspektasi saya bagaimana gambaran di kepala saya sepatu slip-on yang nyaman. Dan sepatu slip-on itu adalah sepatu yang menurut saya harusnya memikirkan kenyamanan, nggak ribet, tapi langsung bisa kita gunakan dengan maksimal untuk dipakai untuk lari gitu ya. Jadi yang dipakai materialnya menurut saya cukup nyaman dan setelah 100 km menurut saya bekerja dengan sangat baik. Bukan yang gampang knitnya itu bukan yang terlalu tebel banget kalau menurut saya, karena kebanyakan knit itu malah bikin kayak panas gitu. Tapi ini knitnya termasuk nyaman, lembut, ini enak banget, membentuk kaki kita dengan sangat baik. Meskipun demikian, biasanya kalau slip-on itu nggak bisa kita andalkan upper fit-nya bisa bener-bener menjaga kaki kita di atas gitu ya, nggak bisa goyang. Walaupun di sini sebenarnya ada kayak tambahannya begini, diharapkan bisa mengikat uppernya nempel terus di atas kaki kita. Tapi hal tersebut masih jauh dari kata nempel, jadi dia goyang banget pada saat kita pakai uppernya itu memang nggak bisa menahan kaki kita di atas sepatunya terus-menerus, karena memang sepatu slip-on sih ya nggak bisa kita salahkan ya. Kalau slip-on ya wajar aja kalau menurut saya. Dan ini cukup nyaman, cukup enak. Biasanya sepatu slip-on nggak akan saya pakai untuk long run, tapi sepatu ini enak banget untuk dipakai long run. Uppernya masih bekerja dengan sangat baik. Untuk tali sepatunya juga enak, walaupun tidak ada runner's knot-nya, tapi tetap bisa dipakai untuk kenceng gitu ya. Pace kenceng masih enak sih menurut saya, bukan yang walaupun nggak ada runner's knot-nya dipakai kenceng nggak enak, enggak, masih enak, asal jangan dipakai untuk gerakan gesit. Ya balik lagi karena uppernya gampang goyang, kemudian nggak ada runner's knot-nya juga, jadi ya nggak bisa diandelin untuk gerakan gesit. Tapi kalau kenceng jalanan lurus sih enak banget. Dan dia untuk heel counternya, walaupun teksturnya di sini cukup lembut, nggak yang keras-keras banget teksturnya di sini, tapi ya bekerja dengan baik sih, nggak ada masalah sama sekali. Saya ini pas gitu, kayaknya nempelnya enak di heel counternya, jadi tumit saya nggak gampang keangkat di sini. Untuk pakai sepatunya masuknya kayak gini, nih ada pull tab-nya di belakang sini. Kemudian tinggal dibuka aja, langsung masuk, lari deh gitu. Nyaman banget. Tali sepatunya ini, kalau misalnya kemarin saya pakainya langsung saya tali aja, dan nggak saya buka-buka lagi. Jadi jarang banget saya buka, karena udah pas, makanya ya tinggal seperti ini aja langsung pakai. Dan setelah 100 km masih bertahan dengan baik ya. Nggak ada robek, nggak ada bolong. Masih sangat mulus sekali, hampir sama kayak pertama kali saya pakai untuk uppernya. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya dia termasuk berbeda dari 910 yang lain. Kalau teman-teman pernah tahu HZ 1.5, seri HZ Vision, itu geometrinya sih sama ya, kayak desainnya pun sama persis, cuman bahan yang dipakai itu kayak berbeda. Campurannya itu berbeda, komposisinya berbeda. Dia kayak lebih squeezy gitu. Meskipun saya cek manual dengan durometer dia ada di angka 30-an lebih sedikit,
kayaknya keras ya. Padahal kalau kita injek, kita rasakan itu jauh lebih empuk daripada seri HZ 1.5 maupun HZ Vision. Jadi lembutnya itu lebih kerasa dibandingkan dari seri 910 yang lain. Tapi kalau teman-teman perhatikan, geometrinya itu bukan yang tapak lebar, jadi bukan sepatu yang sepatu empuk untuk nyantai. Jadi enaknya Yuka XL Rapid ini, geometrinya itu masih enak dipakai untuk kenceng. Jadi dia agak ramping ya. Untuk tapaknya itu agak ramping sehingga meskipun dia empuk, kemudian dia pakainya knit di atasnya, itu slip on, dia tetap enak dipakai kenceng, empuknya dapet, tapi kita bisa untuk melaju kencang karena geometrinya tidak memberatkan, sepatu ini tidak menyusahkan. Tapi di jalanan lurus ya, bukan jalan yang berkelok ataupun gerakan gesit kanan kiri, itu agak menyusahkan dan mungkin sepatu ini sangat tidak disarankan sih. Tapi kalau gerakan lurus, jalan lurus, ya intinya road running lah, mau di aspal, mau di tanah juga nggak masalah, yang penting road running. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya sih menurut saya bekerja dengan baik setelah 100 km. Dia cukup tebal, yang berwarna biru ini rubbernya atau karet, yang warna putih ini adalah exposed midsole, jadi midsole-nya ini Airflex sole yang sekaligus jadi outsole, tapi dia bukan tumpuan utama karena tumpuan utamanya ada di rubber yang berwarna biru. Kalau teman-teman mungkin yang udah hafal 910, ini banyak dipakai geometri ataupun desain outsole-nya, pattern-nya. Dia lebih mudah tergerus, dia nggak terlalu keras banget. Untuk rubbernya yang berwarna biru kelihatannya mudah tergerus, tapi dia dikasih banyak, jadi tetap panjang umurnya sih. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, pattern-nya udah agak hilang yang tengah, kemudian yang pinggir sini masih agak banyak, dan di bagian heel atau di bagian tumit masih banyak banget sih. Ini belum ada banyak tergerus ya. Yang paling parah saya di depan sini karena foot strike saya kebanyakan di bagian tengah sini, di bola-bola kaki. Jadi kalau teman-teman mungkin yang masih di heel strike, pasti di sini yang lebih mudah tergerus, bukan di bagian depan. Jadi tergantung cara berlari kita, pasti beda-beda. Tapi outsole-nya ini termasuk luar biasa ya. Saya seneng banget, kinerjanya enak banget. Menurut saya gripnya enak, traksinya dapet, kemudian nggak yang keras banget begitu. Kadang kalau misalnya terlalu keras, rubbernya bisa jadi landingnya itu kayak nggak bisa lembut gitu. Tapi ini enak banget untuk outsole-nya. Gripnya, kalau teman-teman bisa lihat kan gripnya agak grippy ya, agak tebel gitu, jadi agak menggigit. Jadi kalau misalnya di jalanan pasir ataupun agak kerikil sedikit masih aman banget sih. Dia bisa banget mengakomodir, jadi nggak cuman harus yang aspal aja. Di tahun 2022 ini menurut saya 910 agak kurang ngegas, nggak kayak tahun lalu yang bener-bener kayak punyanya 910 banget lah 2021 itu. Tapi di antara sepatu yang udah di launch oleh 910 di 2022 ini, menurut saya ini adalah sepatu favorit saya dari 910 karena memang bener-bener bisa mewakili kata sepatu slip-on yang nyaman. Bahkan kalau dikaitkan dengan harganya yang saya lihat sekitar 400 ribuan ya, antara kurang atau lebih 400 ribuan itu dapat kualitas yang seperti ini. Menurut saya sangat luar biasa murahnya ya, kalau dibandingkan dengan kualitas yang sama dengan merek-merek yang lain di luar sana, sepertinya ini termasuk murah banget. Jadi sepatu ini untuk siapa? Yuka XL Rapid menurut saya untuk teman-teman yang suka long run, kemudian suka lari santai, yang nggak bakal latihan aneh-aneh kayak speed session atau perlu gerakan gesit, atau nggak perlu sepatu yang stabil banget. Mungkin kalau teman-teman yang badannya agak besar gitu ya, yang butuh sepatu empuk tapi juga stabil, sepatu ini nggak bisa mengakomodir sih. Empuknya dapat banget bahkan, tapi kalau stabilnya masih jauh dari kata stabil. Sejauh 100 km, sepatu ini menurut saya masih sangat worth it untuk dibeli dengan harganya yang sangat luar biasa murah dan kualitasnya yang menurut saya nggak main-main. Itu tadi menurut saya sejauh 100 km. Teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.